teknik ini jarum ditusukkan tegak lurus pada epidermis sehingga menembus dermis dan ditusukkan pada tepi luka di sisi yang berlawanan. Jahitan diawali dengan menusukkan jarum agak jauh dari tepi luka ke sisi lainnya dengan jarak yang sama. Teknik seperti ini dapat menjadi pilihan tepat ketika perlu durasi penjahitan yang lebih cepat pada luka yang panjang. Apakah kalian sering merasa bingung untuk memilih teknik jahitan atau suturing? Di video kali ini saya akan jelaskan tentang jahitan secara lengkap. Simak sampai habis ya. Apa sih teknik jahitan itu? Teknik jahitan merupakan upaya mendekatkan tepi luka dengan menggunakan jahitan, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Apa tujuan dari suturing ini? Pada proses penyembuhan luka, suturing memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah menutup deep space. Kemudian yang kedua, menyokong penyembuhan luka sehingga dapat dicapai tensile strength yang adekuat. Kemudian mempercepat penyembuhan luka dengan mendekatkan tepi luka. Dan tentunya mencegah adanya infeksi dan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya perdarahan. Apa sajakah macam-macam dari teknik suturing yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan? Pertama adalah teknik simple interrupted suture. Pada teknik ini jarum ditusukkan tegak lurus pada epidermis sehingga menembus dermis dan ditusukkan pada tepi luka di sisi yang berlawanan. Kemudian diikuti pembuatan simpul di salah satu tepi luka tersebut. Teknik ini sering digunakan oleh pemula karena mudah dilakukan pada saat memerlukan tensile strength lebih besar. Dan apabila memerlukan membuka beberapa jahitan, tidak perlu membongkar keseluruhan dari jahitan tersebut. Namun kekurangan teknik ini adalah sering meninggalkan bekas jahitan, terutama jika pengangkatan jahitan ditunda. Yang kedua adalah teknik continuous atau jelujur atau running suture. Teknik ini dilakukan dengan membuat jahitan menyerupai teknik interrupted, namun tidak dilakukan pemotongan benang dan dilakukan pembuatan simpul pada kedua ujung luka. Teknik seperti ini dapat menjadi pilihan tepat ketika perlu durasi penjahitan yang lebih cepat pada luka yang panjang, misalnya pada area peritoneum, fasia, dan penutupan mukosa setelah dilakukan episiotomi. Jahitan ini menyimpan lebih sedikit benda asing dalam jaringan dan bisa menjadi pilihan yang tepat pada pasien anak-anak karena durasi pengerjaannya lebih singkat. Namun kekurangan dari teknik ini adalah terdapatnya resiko bekas jahitan atau dehisensi. Untuk tipe jahitan ini terdapat beberapa jenis, yaitu tipe simple continuous, kemudian locking continuous, dan subcuticular continuous. Selanjutnya yang ketiga adalah jahitan teknik matras. Ada dua jenis jahitan matras, yaitu matras vertikal dan juga matras horizontal. Jahitan matras dapat dipilih pada luka dengan tepi yang sangat sulit mencapai eversi. Matras vertikal lebih sering digunakan saat tepi luka memiliki ketinggian yang tidak sama, sedangkan matras horizontal digunakan saat kondisi jaringan tegang. Untuk matras vertikal, pembuatan jahitan diawali dengan menusukkan jarum agak jauh dari tepi luka ke sisi lainnya dengan jarak yang sama. Lalu jarum ditusukkan pada sisi tersebut, namun lebih dekat dengan tepi luka dan ditusukkan hingga menembus sisi awal. Lalu benang akan disimpulkan. Keuntungan dari teknik ini adalah mampu menyetarakan permukaan sayatan sehingga tercapai eversi yang baik, meminimalkan deep space, serta meminimalkan tegangan sepanjang luka tersebut. Namun di samping kelebihannya, kekurangannya memerlukan presisi yang simetris antara kedua tepi luka. Sementara pada
teknik matras horizontal. Teknik penjahitan ini menyerupai simple intertup suture, yaitu jarum ditusukkan ke sisi lain dari luka, lalu dilakukan teknik interruptus suture kembali ke sisi awal, lalu benang disimpulkan. Jarak dari tepi luka antara keempat tusukan adalah sama, sehingga didapatkan dua jalur benang yang tersusun secara horizontal melewati tepi luka. Keuntungan dari teknik ini cocok digunakan untuk lokasi dengan tegangan atau tension tinggi, meminimalkan resiko mencederai daerah saraf atau pembuluh darah. Kekurangannya adalah suture mark bila jahitan diangkat lebih dari 7 hari, serta berisiko adanya nekrosis akibat penjahitan terlalu kencang. Namun setiap tindakan medis tentu memiliki komplikasi. Apa sajakah komplikasi yang mungkin terjadi pada proses penjahitan luka? Komplikasi langsung dapat berupa hematoma karena hemostasis yang kurang adekuat pada daerah luka, kemungkinan terjadinya infeksi, serta dehistensi apabila aproksimasi jahitan kurang tepat. Sedangkan komplikasi secara tidak langsung dapat berupa terbentuknya jaringan parut, bahkan terbentuknya hipertrofi pada jaringan parut luka atau terjadinya keloid. Lantas kapan waktu yang tepat untuk pengangkatan dari jahitan? Ketika luka mulai menunjukkan proses penyembuhan dan tidak memerlukan penahan strukturnya, jahitan non-absorbable perlu diangkat. Waktu untuk pengangkatan jahitan tentunya sangat berbeda-beda tergantung dari banyaknya vaskularisasi dan juga tingkat mobilitas pada organ yang luka serta usia pasien. Pada daerah dengan vaskularisasi tinggi, penyembuhan luka dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, daerah dengan mobilitas rendah biasanya penyembuhan luka juga menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sendi yang mengalami mobilitas yang tinggi. Daerah wajah memiliki kecepatan penyembuhan sekitar 5-7 hari, sedangkan ekstremitas bawah mencapai 10-14 hari. Usia pasien juga menentukan waktu kapan perlu diangkat jahitan tersebut. Pada anak-anak, karena penyembuhan lukanya lebih cepat, jadi pengangkatan jahitan juga dilakukan lebih cepat. Oleh karena pentingnya suturing dalam praktek klinis dan banyaknya pilihan berbagai macam teknik suturing, teman-teman harus tetap semangat untuk berlatih agar pengalaman dan kemampuan suturing menjadi lebih baik. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.